Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman, NIM 19230866. Saya dari kelas 193C14. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi wawancara saya dengan seorang web developer. Nah, kali ini saya mengambil tema hasil dari wawancara saya dengan tema faktor positif yang mempengaruhi kinerja seorang web developer gitu ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ito yang sudah mengampu mata kuliah karakter building ini. Semoga presentasi kali ini bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya. Gitu. Nah, lanjut kita ke pembahasan. Kemudian faktor positif yang mempengaruhi kinerja seorang web developer gitu ya. Nah, di dalam era digital yang semakin pesat ya teman-teman, keberadaan website menjadi salah satu keharusan gitu ya bagi individu maupun bisnis gitu ya. Sangat-sangat penting gitu bagi seorang terutama pembisnis gitu memiliki seorang website gitu, karena dengan website sendiri bisa menjangkau customer ataupun banyak orang gitu. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor positif yang dapat mempengaruhi kinerja seorang web developer saat menggunakan WordPress. Nah, tentu saja di pemaparan kali ini web developer yang digunakan oleh Kak Rifki itu kebetulan adalah WordPress. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan website, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan website gitu. Kita ke next selanjutnya. Nah, saya juga akan membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian ini gitu. Tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor positif yang dapat meningkatkan kinerja web developer dalam menggunakan WordPress gitu. Tentu saja untuk meningkatkan dan mengidentifikasi faktor-faktor positif yang dapat meningkatkan kinerja web developer menggunakan website ini mungkin sangat penting gitu ya di era sekarang gitu. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi bagi web developer dan untuk memaksimalkan penggunaan WordPress gitu. Terus yang manfaat penelitiannya ada bagi web developer itu bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja ya bagi seorang developer gitu ya. Terus bagi perusahaan juga bisa mempercepat pengembangan website dan mengurangi biaya. Kemudian bagi akademisi ini, bagi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai kampus, nah, bisa memperkaya literatur tentang pengembangan web dengan menggunakan CMS. CMS ini adalah CMS, Content Management System gitu. Kemudian next slide berikutnya. Nah, baik teman-teman, saya mengambil narasumber dengan teman saya sendiri yaitu Rifki Hafid Asari. Beliau adalah seorang web developer yang memegang web Yayasan Rumah Harapan dan juga sebagai videographer dan broadcast di Yayasan Rumah Harapan gitu. Nah, pengalaman beliau itu sudah lebih dari 5 tahun di bidang pengembangan web dan juga broadcasting. Nah, beliau itu memiliki keahlian yang pertama itu website, yang mana website ini beliau menggunakan website fitur WordPress dan pengembangan tema, kemudian optimasi kinerja dan juga integrasi sistem gitu. Nah, pas melakukan wawancara tersebut saya menanyakan ketertarikan beliau untuk menjadi seorang programmer dan supaya banyak orang-orang yang tertarik untuk menjadi seorang programmer. Yang pertama itu ada daya tarik teknologi nih. Nah, bisa banget di dunia teknologi yang saat ini semakin dinamis dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu itu bisa terjadi gitu karena kemajuan teknologi yang pesat saat ini, mungkin dari nol menjadi daya tarik utama gitu. Kemudian adalah yang kedua, dampak nyata. Nah, dampak nyata untuk menciptakan sebuah aplikasi dan situs web langsung digunakan dan dilihat oleh banyak orang, memberikan dampak nyata bagi pengguna. Tentu saja dari pertanyaan dari jawaban Kak Rifki, mohon maaf, beliau mengungkapkan bahwa
ketertarikan beliau untuk menjadi seorang programmer itu bisa memberikan dampak bagi orang banyak, yang artinya bisa bermanfaat untuk orang lain maupun diri pribadi. Kemudian yang ketiga adalah tantangan berkelanjutan. Sebagaimana hidup kita, ya pasti dalam hidup ada tantangan-tantangan yang selalu berkelanjutan gitu, dan begitupun teknologi. Nah, yang selalu berkembang menuntut seorang programmer gitu ya untuk terus belajar dan juga menemukan solusi untuk masalah-masalah kompleks yang ada di kehidupan kita gitu. Tentunya semakin kesini gitu ya, semakin kesono zaman itu semakin banyak sekali hal-hal yang menarik gitu ya. Terus yang terakhir ada fleksibilitas pekerjaan. Nah, untuk ketertarikan beliau menjadi seorang programmer itu, di pekerjaan itu bisa fleksibel ya teman-teman, mulai dari bisa WFH, WFO, wah pokoknya kalau menjadi seorang web programmer bisa kerja di mana aja gitu. Mulai dari bekerja secara untuk kesempatan bekerja di berbagai industri. Tentu saja di berbagai industri saat ini sangat sekali memerlukan yang namanya itu programmer ya, seorang programmer, yang mana kebutuhan sebuah perusahaan itu ada di tangan seorang programmer gitu, di dalam pertama basis datanya mungkin, terus kemudian pengembangan aplikasi perusahaan, kemudian tata kelola secara analisis gitu ya. Next, kita ke slide berikutnya. Nah, karena Rumah Harapan ini menggunakan WordPress dalam pengembangan web, makanya ada beberapa poin yang mungkin bisa diambil gitu ya. Kenapa harus menggunakan WordPress? Yang pertama, fleksibilitas. Nah, WordPress ini sangat fleksibel gitu ya untuk membangun berbagai jenis situs web. Kemudian dari blog pribadi hingga e-commerce gitu yang kompleks gitu ya. Kemudian ada dukungan komunitas. Nah, dukungan komunitas yang luas ini, WordPress juga menyediakan sumber dan solusi untuk berbagai tantangan pengembang gitu ya. Kemudian ada plugin dan tema. Nah, di WordPress ini banyak sekali plugin dan tema ya, sangat beragam. Plugin dan tema memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan situs web dengan cepat gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi ada beberapa alasan kenapa harus menggunakan WordPress gitu. Naik ke slide berikutnya. Nah, tentu saja dalam pengembangan website itu ada yang namanya tantangan ya, selalu ada tantangan gitu. Yang pertama ya kinerja kita yang mengoptimalkan website agar cepat dan responsif, termasuk pengurangan ukuran gambar, penggunaan CSS dan pemrograman yang efisien. Nah, di kinerja ini kita bisa melakukan hal-hal yang lebih fleksibel gitu ya untuk pengembangan website sendiri. Kemudian dari keamanan sendiri, itu menjadi salah satu poin pertama gitu ya, keamanan, karena dengan keamanan website itu sangat mempengaruhi kepercayaan orang lain untuk menggunakan website kita gitu. Kenapa sih keamanan menjadi poin penting? Karena pengamanan itu melindungi situs dari serangan cyber gitu ya. Terus seperti peretasan, SQL injection, dan serangan DDoS, serta pengamanan data pengguna gitu ya. Itu yang tantangan saat ini gitu ya. Kenapa keamanan menjadi sangat penting gitu. Yang kemudian yang terakhir, pengalaman pengguna. Nah, di pengalaman pengguna ini mungkin secara kesini gitu ya, tantangan dalam pengguna ini, orang-orang tuh semakin banyak hal-hal yang menyukai hal baru gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi terkini, bagaimana orang-orang saat ini menyukai hal-hal baru gitu, merancang antarmuka yang intuitif, navigasi yang mudah, kemudian konten yang relevan, dan untuk memastikan pengguna betah gitu di situs website kita gitu. Nah, kemudian ada strategi menjaga diri tetap up to date ya teman-teman. Pastinya untuk menjadi seorang programmer itu harus melihat tren apa sih yang saat ini
booming gitu, atau tema-tema apa sih yang saat ini sedang viral gitu. Mungkin strategi menjaga diri tetap up to date itu menjadi sebuah pengembangan diri agar kita tuh lebih bisa menyesuaikan diri pada area yang mungkin saat ini sedang up to date-nya gitu ya. Yang pertama tuh sering-sering membaca artikel ya, rutin gitu membaca artikel di platform seperti Medium, Stack Overflow, dan GitHub untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan hanya mengandalkan di kampus aja teman-teman, jadi kita harus sering baca-baca di berbagai platform gitu, jangan hanya baca di slide yang ada di kuliah aja gitu. Terus kemudian yang kedua adalah mengikuti kursus online gitu ya. Nah, untuk menjaga diri tetap up to date itu diperlukan juga mengikuti kursus online gitu ya, berpartisipasi dalam kursus di berbagai macam tempat kurs gitu. Mungkin salah satunya ada Udemy atau Coursera untuk mempelajari teknologi dan teknik terbaru gitu. Kemudian yang ketiga adalah berpartisipasi dalam komunitas gitu. Nah, penting banget kita sebagai seorang programmer itu mempunyai koneksi gitu antar sama programmer, karena dengan adanya koneksi gitu, dengan adanya orang-orang yang mendukung dalam hal tersebut dengan tujuan yang sama, mungkin kita akan lebih memperluas jangkauan dan juga terlibat dalam forum dan meetup online untuk berbagi pengetahuan gitu ya, dan pengalaman dengan sesama pengembang gitu. Kemudian yang keempat ada proyek sampingan nih teman-teman. Nah, selain itu proyek sampingan juga mengerjakan proyek sampingan untuk mengasah keterampilan baru dan bereksperimen dengan teknologi-teknologi yang sedang populer gitu ya. Nah, mungkin jika kalian sudah levelnya tinggi gitu, kalian bisa mengambil proyek-proyek sampingan gitu, jika pun itu bisa gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan di meja kuliah saja, tapi kalian juga bisa mengikuti berbagai macam kegiatan di luar dari kampus itu sendiri gitu. Sudah ke slide terakhir. Nah, di slide terakhir ini ada saran nih untuk seorang pemula di bidang web programming. Yang pertama adalah fokus pada dasar ya. Tentunya Karepki menyarankan untuk selalu fokus pada ilmu-ilmu dasar seperti mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript serta secara mendalam gitu, dan yang lainnya gitu mungkin bisa diulik dari di luar kampus gitu. Kemudian bangun portofolio gitu ya, bangun portofolio kalian mulai dengan proyek sederhana lalu tingkatkan kompleksitasnya gitu. Nah, kalian juga bisa kalau misalkan udah mulai bisa nih, kalian bisa langsung bangun portofolio kalian untuk melamar pekerjaan atau mendapatkan sebuah pekerjaan gitu. Terus kemudian gunakan sumber belajar yang terpercaya gitu. Nah, juga manfaatkan platform seperti Precodecamp, ini contoh saja gitu. Mungkin di luar sana banyak sekali platform-platform yang mungkin bisa dipercaya ke kalian gitu. Nah, kemudian ada pelajari juga Git dan GitHub gitu ya. Banyak di Git dan GitHub ini manajemen versi kode dan kolaborasi itu mungkin memudahkan kita untuk belajar gitu ya sebagai pemula gitu. Kemudian jangan takut untuk bereksperimen. Nah, jangan takut juga untuk mencoba framework dan teknologi terbaru, coba-coba aja gitu. Barangkali dengan awalnya kita coba-coba malah menjadi sebuah kebiasaan dan itu menjadi sebuah ilmu baru buat kalian gitu. Yang terakhir adalah bergabung dengan komunitas. Nah, sebagai seorang pemula tentu saja kita memerlukan banyak orang yang satu tujuan untuk mencapai tujuan yang sama gitu dengan kita. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin itu saja presentasi dari mata kuliah karakter building ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Ito sekali lagi atas materi dan pembelajarannya selama semester 3 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan mohon maaf juga bila ada banyak kesalahan dalam penyusunan
PPT ini. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dan menjadi versi saya yang lebih baik gitu. Terima kasih. Saya Abdurrahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.